Selamat pagi Pak Berton dan teman-teman, saya Andini Mustikaning Marhaini dari kelas 12 Bahasa akan mempresentasikan tentang pola penyerangan dan pertahanan dalam permainan bola basket. Yang pertama, apa itu pola penyerangan? Pola penyerangan dalam permainan bola basket ialah usaha yang dijalankan untuk menerobos daerah pertahanan lawan untuk mencetak angka. Yang kedua adalah bentuk-bentuk dalam pola penyerangan. Pola penyerangan dibagi menjadi 4. Yang pertama, pola penyerangan bebas atau gerakan off the ball. Yang kedua, pola penyerangan kilat atau fast break. Yang ketiga, pola penyerangan kilat berpola. Yang keempat, penyerangan berpola. Pola penyerangan bebas atau gerakan off the ball. Pola penyerangan yang pertama adalah pola penyerangan bebas. Penyerangan bebas ialah pola penyerangan yang dilakukan tanpa bola sehingga bergantung pada penguasaan taktik, kesempurnaan fisik maupun teknik dari setiap pemain dalam tim. Walaupun pola penyerangan ini tergolong bebas, namun harus tetap ada koordinasi dari setiap pemain. Di dalam tim juga harus ada kerjasama agar setiap pemain memiliki sikap saling pengertian sehingga pertandingan dapat dimenangkan. Selanjutnya, pola penyerangan kilat atau fast break. Pola penyerangan yang kedua adalah pola penyerangan kilat atau fast break. Penyerangan kilat adalah pola penyerangan yang dilakukan dengan cara 2 atau 3 operan dalam setiap tembakan. Penyerangan dalam basket ini bertujuan untuk mendapatkan posisi tembakan ketika lawan belum menempati posisi jaganya. Biasanya, para pemain menggunakan serangan kilat untuk menghancurkan daerah pertahanan lawan. Dalam penggunaan fast break, lawan tidak bisa mengantisipasinya karena tidak adanya celah. Dalam pola penyerangan ini memiliki susunan yang beragam serta penggunaan yang berbeda. Misalnya, terdapat penyerangan dengan menempatkan 2 pemain point taker, 1 rebounder, bahkan menempatkan 3 pemain atau lebih. Ada pun strategi penyerangan yang menempatkan 1 pemain sebagai rebounder dan point taker sekaligus. Pola penyerangan kilat berpola. Pola penyerangan yang ketiga adalah pola penyerangan kilat berpola. Pola penyerangan kilat berpola dilakukan dalam situasi tertentu saja. Contohnya terjadi lemparan ke dalam, bola loncat atau jambol, dan sebagainya. Jambol merupakan situasi ketika bola dilambungkan oleh wasit di antara 2 orang pemain yang berlawanan. Situasi jambol terjadi ketika mengawali permulaan pertandingan maupun mengawali pertandingan setelah beristirahat. Jambol dilakukan di tengah lingkaran lapangan. Penyerangan berpola. Pola penyerangan yang terakhir adalah pola penyerangan berpola atau pattern. Penyerangan berpola ialah pola penyerangan yang dilakukan dengan pengaturan jalur gerakan dan tugas masing-masing pemain. Dalam penyerangan ini, bola maupun gerakan pemain diatur secara pasti agar serangan dapat dilakukan dengan teratur dan hemat tenaga. Pola ini dilakukan untuk menghambat jalannya pertandingan serta ketika pemain sulit untuk menerobos daerah pertahanan lawan. Selanjutnya, jenis-jenis penyerangan berpola. Penyerangan berpola yang umum dibagi menjadi 3. Yang pertama, pola diamond atau pola 1-3-1. Pola diamond sangat baik untuk penyerangan terhadap daerah pertahanan maupun pertahanan 1 lawan 1. Pola pertahanan yang kedua adalah pola odd-man atau pola 1-2-1. Pola odd-man dapat diterapkan apabila suatu regu tidak mempunyai pemain jangkung atau pemain yang berbadan tinggi. Pola penyerangan ketiga adalah pola reverse atau pola 2-3. Pola reverse diperlukan untuk penyerangan terhadap pertahanan 1 lawan 1. Kemahiran memotong dan membayang serta kelincahan sangat dibutuhkan dalam melakukan pola penyerangan ini. Pola pertahanan atau defensif. Selanjutnya adalah pola pertahanan atau defensif. Pola pertahanan adalah suatu usaha yang dijalankan oleh tim bertahan dalam rangka menghalau serangan lawan. Unsur pelaksanaan pola pertahanan. Unsur-unsur pelaksanaan pola pertahanan dibagi menjadi 2, yaitu sikap jaga dan olah kaku untuk menenangkan langkah ketika melakukan pertahanan. Yang pertama adalah sikap jaga. Sikap jaga untuk melakukan pertahanan adalah kedua lutut ditekuk, badan sedikit condong ke depan dengan punggung hampir lurus, awasi selalu gerak lawan dan bola, berdiri sedikit pada ujung-ujung kaki dan selalu menjaga keseimbangan. Rentangkan dan angkat tangan untuk menghalangi operasi dan pandangan tembakan lawan. Kedua adalah olah kaki untuk memenangkan langkah ketika melakukan pertahanan. Langkah yang pertama, jangan sekali-kali mengadakan langkah silang. Yang kedua, ambillah jarak lebih cepat selangkah dalam mengikuti penggiring. Yang ketiga, rapatkan dan cegah lawan yang jelas-jelas akan menembak bola atau baru saja selesai menggiring bola. Hadang dan tutuplah jalan pemotong yang menuju ke daerah basket. Yang terakhir, jangan meloncat sebelum pemain lawan meloncat terlebih dahulu untuk menghindari tipuan pandanglah pinggang lawan. Macam-macam pola pertahanan. Macam-macam bentuk pertahanan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, pertahanan daerah.
Pada pertahanan daerah, setiap pemain diberi tugas untuk menjaga daerah tertentu. Mengingat susunannya, maka pertahanan daerah disebut pertahanan daerah 212, 23, 32, 122, dan 221. Setiap susunan pertahanan ini mempunyai kelemahan dan kekuatannya masing-masing. Bila tim mempunyai pemain-pemain yang tinggi, tetapi lamban gerakannya, maka penerapan pertahanan daerah akan sangat menguntungkan. Kedua adalah pertahanan 1 lawan 1. Pertahanan 1 lawan 1 adalah pertahanan dengan menugaskan setiap orang untuk menjaga seorang lawan. Pertahanan 1 lawan 1 dibagi menjadi 3. Yang pertama pertahanan 1 lawan 1 dengan tetap. Pertahanan 1 lawan 1 dengan tetap artinya penjaga harus tetap menjaga seseorang pemain lawan. Untuk memelihara ketetapan jaga pemain pembayang, berikan jalan kepada pemain yang dibayangi dengan merapat atau melonggarkan jarak penjaganya dalam jarak setengah langkah. Yang kedua ada pertahanan 1 lawan 1 dengan pergantian. Pertahanan jaga ini artinya apabila terjadi pembayangan penjaga dapat mengadakan pergantian jaga. Untuk pergantian jaga ini perlu diadakan latihan-latihan khusus. Ada baiknya bila menghendaki pergantian jaga, salah satu penjaga yang melakukan pembayangan menyentuh kawannya atau memberikan kode untuk mengadakan langkah-langkah pergantian. Yang terakhir ada pertahanan 1 lawan 1 dengan penolong. Apabila dalam penjagaan 1 lawan 1 terjadi kebobolan dari salah seorang penjaga, maka seorang penjaga yang terdekat menolong untuk menutup mata pemain yang menerobos sampai penjaga yang kebobolan tadi siap untuk menjaganya kembali. Setelah itu, penjaga penolong cepat kembali menjaga penyerangan yang dijaganya semula. Selanjutnya ada analisis tim. Tim yang akan aku analisis adalah tim Agape, Ade, dan Birto. Pertama, aku akan menganalisis pola pertahanan. Dari yang aku amati, mereka sering menggunakan pola pertahanan 1 lawan 1 dengan tetap. Seperti yang ada di video, dapat dilihat bahwa Birto selalu menjaga Ray, sedangkan Agape selalu menjaga Anne. Dalam pergantian sisi, Birto juga sering menjaga Noel di saat Ade sedang mengambil bola. Bisa ditarik kesimpulan bahwa tim Ade memang lebih baik menggunakan pertahanan 1 lawan 1 dibandingkan dengan pertahanan daerah. Itu karena pertahanan daerah lebih menguntungkan jika memiliki pemain-pemain yang bertubuh tinggi dan besar. Sekarang kita akan membahas tentang keuntungan dan kerugiannya. Keuntungan pertama, badan mereka yang kecil dan lincah mempermudah mereka mengelabui lawan dengan menggunakan taktik 1 lawan 1. Kedua, dengan posisi 1 lawan 1 juga akan mempermudah salah satu anggota tim untuk mengambil bola karena terbebas dari serangan lawan lainnya. Untuk kekurangan yang pertama, taktik 1 lawan 1 kelompok Ade menyebabkan Agape jarang mendapat bola karena terlalu fokus menjaga Anne. Yang kedua, beberapa kali Pilberto juga lebih fokus menjaga lawan padahal di saat bersamaan Ade mengoper bola sehingga bola tidak tertangkap. Sekarang kita akan menganalisis pola penyerangan. Dari hasil analisisku, kelompok mereka sering menggunakan pola penyerangan kilat atau fast break. Terlihat dari beberapa kali, Ade sering mengoper bola ke Birto untuk shooting. Seperti ini contohnya. Ini juga. Kelebihan dari taktik tersebut adalah mereka lebih cepat untuk mencetak skor atau nilai. Kekurangannya adalah pembagian bola menjadi tidak merata karena Ade dan Birto tidak pernah passing ke Agape. Saran untuk tim mereka adalah jatah pembagian bola harus lebih adil. Agape harus mendapatkan kesempatan untuk membawa bola lebih banyak lagi. Itu mungkin juga karena Agape terlalu fokus menjaga Anne. Beberapa kali juga bola yang dioper Ade ke Pilberto meleset karena Birto tidak fokus. Intinya mereka tidak boleh hanya fokus pada taktik pertahanan, tetapi mereka juga harus fokus pada taktik penyerangan supaya dapat mencetak skor lebih banyak. Baik, terima kasih Pak Berton karena telah menonton. Saya tutup presentasi kali ini. Mohon maaf apabila ada kata yang menyinggung atau salah. Terima kasih.